everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Aifa Tingkefa Diva dengan NPM 104230004. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan materi mengenai revolusi industri dan juga revolusi industri 4.0. Nah, sebelum ke inti materi, aku akan menjelaskan sedikit nih mengenai pengertian revolusi itu sendiri. Adapun revolusi merupakan sebuah perubahan yang terjadi yang menandai pergantian ekonomi pekerja menjadi ekonomi berbasis pada industri dan juga mesin. Nah, perubahan ini itu dimulai digunakannya mesin uap yang ditemukan oleh James Watt. Adapun beberapa bidang yang menjadi latar belakang terjadinya revolusi industri, yaitu ada 3. Ada bidang ekonomi, bidang sosial, dan juga bidang budaya. Nah, yang pertama nih, dalam bidang ekonomi, kemajuan ekonomi dan juga teknologi dengan lahirnya ilmu pengetahuan menjadi latar belakang lahirnya revolusi industri di Inggris Raya. Nah, seperti berkembangnya kegiatan wirausahaan dan juga manufaktur serta munculnya paham ekonomi liberal. Selanjutnya ada sosial. Nah, dilatar belakangi oleh keamanan dalam negeri yang sangat baik serta terjadinya revolusi agrarian atau revolusi pada bidang pertanian. Terus yang terakhir ada bidang budaya. The Royal for Improving Natural Knowledge dan The French Academy of Science merupakan lembaga penelitian yang telah mendorong terjadinya penemuan baru. Nah, oleh karena itu, dari ketiga bidang tersebut muncullah latar belakang atau menjadi latar belakang nih terjadinya revolusi industri. Adapun perkembangan revolusi industri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem pabrik, yang kedua manufaktur, dan yang ketiga sistem domestik. Pertama kita akan membahas mengenai sistem pabrik. Nah, pada tahap ini industri itu sudah menggunakan mesin, tapi tenaga kerjanya masih memperdayakan anak di bawah umur. Nah, oleh karena itu, dalam sejarah perkembangannya muncullah tokoh bernama Earl Shaftesbury yang memperjuangkan undang-undang atau Factory Act. Terus yang kedua mengenai manufaktur, di mana manufaktur itu merupakan sebuah tempat khusus para pekerja yang langsung diawasi oleh majikannya. Nah, biasanya barang yang dibuat itu masih berdasarkan pesanan. Terus yang terakhir ada sistem domestik. Nah, tahap ini merupakan tahap kerajinan rumah di mana para pekerja itu mengerjakan pesanan di rumah masing-masing dan juga upah yang diperoleh itu berdasarkan jumlah barang yang mereka kerjakan. Selanjutnya kita beralih kepada revolusi industri 4.0. Nah, tentunya sebelum memasuki fase 4.0, kita juga melewati fase 1.0, 2.0, dan juga 3.0. Nah, adapun nih kalau misalnya 1.0 itu dimana tenaga dan juga tenaga manusia dan juga hewan itu digantikan dengan kemunculannya mesin. Terus nih pada industri 2.0 kemunculan pembangkit tenaga listrik, pesawat telepon, mobil, dan juga lain-lain yang berbasis teknologi ya. Terus yang ketiga itu ada perkembangan semikonduktor, penggunaan elektronik dan juga teknologi informasi. Nah, terus yang keempat nih, ini adalah industri 4.0 merupakan era digital di segala bidang, sistem cyber physical, industri internet, dan juga inovasi disruptif. Terus kita juga melewati arus informasi dari misalnya fisikal ke digital, di mana adalah tangkap sinyal dan juga data dari dunia fisik. Terus ada digital ke digital, yaitu eksplorasi menggunakan informasi. Terus yang ketiga ada digital ke fisikal, di mana memberikan informasi secara otomatis dan lebih efektif untuk pengambilan keputusan. Nah, mengapa sih industri 4.0 itu penting? Yang pertama, tentunya telah menyentuh banyak aspek dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengintegrasikan dunia digital dan juga fisik. Terus yang ketiga, ada meningkatkan operasi bisnis, produktivitas, dan juga pertumbuhan pendapatan. Serta yang keempat, menghubungkan ekosistem. Adapun nih dampak positif dari revolusi industri yang 4.0 ini ada beberapa. Di antaranya ada yang pertama itu mudah dalam mengakses informasi karena menggunakan gadget. Terus yang kedua ada efektivitas dalam bidang produksi karena penggunaan teknologi mesin yang dapat meningkatkan hasil produksi. Terus yang ketiga ada meningkatkan pendapatan nasional. Dan yang keempat terakhir meningkatkan peluang kerja bagi tenaga ahli untuk menggerakkan mesin.
Nah, tentunya selain ada dampak positif, ada juga dampak negatifnya ya. Di antaranya yaitu rentan terhadap serangan cyber karena proses produksi itu menggunakan mesin teknologi. Terus yang kedua, membutuhkan biaya yang besar dalam investasi alat dan juga pekerjaan. Yang terakhir yaitu berdampak terhadap lingkungan seperti polusi udara, limbah dalam jumlah besar, serta hal-hal negatif lainnya yang dapat merusak lingkungan. Nah, kalau misalnya peran akuntan nih di era revolusi industri 4.0 ini juga terbagi nih. Yang pertama ada profesi akuntansi, yaitu pekerjaan itu bersifat umum, laporan keuangan yang dibutuhkan banyak pihak, terus menggunakan juga standar internasional yaitu standar akuntansi Indonesia, di mana pernyataan standar akuntansi keuangan ini berdasarkan PSAK. Terus standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan disebut juga SAK etap. Terus ada juga standar akuntansi entitas mikro kecil menengah atau juga SAK EMKM. Dan juga kalau misalnya bidang profesinya nih dalam Revolusi 4.0 itu ada akuntan publik, akuntansi manajemen, sama auditor. Nah, dimana kayak mereka tuh bakal memperoleh sertifikasi nasional berupa CPA, CPMA, atau juga CPSAK diantaranya. Seperti itu teman-teman. Nah, semoga penjelasan aku dapat dimengerti oleh kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.